Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la khawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'dah. Yang saya hormati teman-teman semuanya, berikut akan saya sampaikan pengantar mata kuliah hadis tarbawi. Sebelumnya marilah kita bersama-sama membuka pertemuan kali ini dengan membaca umul kita bersama-sama. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita ala hadhihi niyah wa ala kulli niyati sholihah li ridha ilah wa bi syafaati rasulillah syai'ulillah li walana walaha walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang saya hormati, bahwasanya mata kuliah ini merupakan mata kuliah pokok tentang pemahaman pendidikan yang ada di hadis dan harus diketahui oleh mahasiswa lulusan pendidikan agama Islam. Mata kuliah ini menjelaskan tentang bagaimana hadis menguraikan, menjelaskan bagaimana cara mendidik yang baik dan menyangkut ilmu ketarbiyahan tentang ilmu pendidikan. Dasar-dasar kependidikan yang ada di hadis yang harus dimengerti serta dipraktekkan dengan benar oleh para mahasiswa dengan harapan memperoleh hasil pendidikan yang sempurna, menjadi orang yang ahli berzikir, ahli berfikir, dan ahli bekerja dan beramal, sehingga memunculkan lulusan yang aktif, kreatif, inisiatif, produktif, dan menyenangkan. Hadis tarbawi adalah atau merupakan dua kata dari hadis dan tarbawi. Hadis sendiri menurut bahasa, menurut etimologi, bahwasanya hadis itu mempunyai arti jadid, lawannya qadim yang baru, ya. Bisa diartikan dengan qorib yang dekat, bisa diartikan dengan khobar, ya, atau warta berita. Sedangkan hadis menurut istilah atau terminologi ini, menurut ulama hadis mengatakan bahwasanya hadis adalah segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau, segala takrir atau pengakuan, ya, dan atau ketetapan, ya, dan segala keadaan beliau itu dinamakan hadis menurut ulama hadis. Sedangkan menurut ulama usul fikih, hadis berarti adalah segala perkataan, segala perbuatan dan takrir Nabi, para sahabat dan para tabi'in. Sedangkan menurut muhaddisin, hadis berarti apa yang disampaikan dari Nabi meliputi perbuatan, terus ucapan, persetujuan yang diam-diam, ya, atau sifat-sifat yakni keadaan beliau, namun penampilan fisik Nabi tidak masuk dalam definisi yang digunakan ahli hukum, ya. Bahwasanya walaupun semua perkataan Nabi, semua perbuatan Nabi itu merupakan hadis, tetapi ada mustasnayat, ya, yang tidak termasuk hadis yang mana mendapat pahala dan mendapat ketika melakukan mendapat pahala, ketika meninggalkan tidak apa-apa. Itu bukan itu, ya. Karena ini
mengecualikan tentang penampilan fisik Nabi. Karena Nabi orang Arab ya tentunya memakai budaya Arab, memakai pakaian gamis ya, memakai imamah ya, itu karena orang Arab juga memakai itu. Tidak hanya Nabi saja, tetapi semuanya, baik itu orang Muslim maupun non-Muslim yang berada di Arab. Maka ketika kita mengatakan sunnah, kita harus tahu betul apa itu sunnah. Dan sunnah itu banyak sekali ya. Tidak hanya itu saja. Kita senyum ya. Ketika melihat orang itu juga sunnah, tabassam ya. Kita berbuat baik kepada yang lain, kepada orang lain, itu juga merupakan sunnah Nabi. Tidak hanya harus pakaian gamis, harus berjenggot dan lain sebagainya ya. Tidak hanya itu, banyak sekali ya. Maka jangan salah mengartikan ya. Kalau masalah physically ya, masalah fisik Nabi ya, kalau dijadikan sunnah ya repot nanti. Repotnya gimana? Yang perempuan nggak bisa tuh, Nabi laki-laki. Kan gitu ya. Terus Nabi itu kulitnya Nabi itu tingginya ya sedang ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Nah, kalau ada orang yang pendek nanti ini tubuhnya nggak sunnah gitu, nah, kan repot nanti jadinya ya. Makanya kita harus betul-betul tahu tentang itu sunnah yang harus kita ikuti dan mana yang tidak termasuk sunnah. Dan perlu sekali lagi saya sampaikan, sunnah itu banyak sekali ya. Sunnah ya, selanjutnya tentang hadis sunnah. Secara bahasa sunnah itu jalan yang dijalani terpuji atau tidak. Secara bahasa ya, berarti jalan yang dijalani baik itu terpuji atau tidak itu namanya sunnah. Secara etimologi ya, secara bahasa. Sedangkan sunnah secara istilah ini adalah menurut ulama hadis berpendapat sunnah ialah segala yang dinukil dari Nabi, baik berupa perkataan, takrir, pengajaran, sifat, keadaan, maupun perjalanan Nabi, perjalanan hidup beliau, baik yang demikian itu terjadi sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Itu menurut ulama hadis merupakan sunnah. Ahli usul, sunnah ialah segala yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir yang mempunyai hubungan dengan hukum. Ini kalau menurut ahli usul. Kalau menurut ahli fikih, ya, sunnah ialah sesuatu amalan yang diberi pahala apabila dikerjakan dan tidak diberi siksa apabila ditinggalkan. Itu sunnah. Ya. Selanjutnya perbedaan pandangan ulama tentang hadis dan sunnah. Menurut Sulaiman An-Nadawi, hadis itu segala peristiwa yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, walaupun hanya satu kali saja dikerjakan dan walaupun hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Sedangkan sunnah itu nama bagi sesuatu yang kita terima dengan jalan mutawatir dari Nabi melakukan di depan sahabat, kemudian para sahabat juga melakukannya, kemudian para tabi'in juga melakukannya, seperti yang dilaksanakan oleh para sahabat tersebut dan seterusnya, itu yang dinamakan sunnah menurut Sulaiman An-Nadawi. Menurut Dr. Abdul Qadir Hasan, hadis ialah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi berupa perkara ilmu, pengetahuan, teori, ya, jadi hanya bersifat teoritis. Ya. Menurut Abdul Qadir Hasan, bahwasanya hadis itu hanya bersifat teoritis. Sedangkan sunnah, itu sunnah tradisi yang sudah tetap dikerjakan oleh Nabi atau berupa perkara amalan
yang sifatnya praktis. Teorinya namanya hadis, kalau prakteknya itu dinamakan sunnah. Ini menurut Dr. Abdul Qadir. Sedangkan menurut Dr. Taufik Sidqi, hadis ialah pembicaraan yang diriwayatkan oleh seorang atau dua orang, kemudian hanya mereka saja yang mengetahuinya, tidak menjadi pegangan atau amalan umum. Nah, ini juga dinamakan hadis. Dengan sunnah, suatu jalan yang dipraktikkan oleh Nabi secara terus-menerus dan diikuti oleh para sahabat beliau. Itu menurut Dr. Taufik. Baik, teman-teman yang saya hormati. Kemunculan istilah hadis tarbawi ini kenapa kok muncul tiba-tiba hadis tarbawi gitu ya. Ini jangan-jangan bid'ah gitu ya. Padahal hadis ya hadis, tidak ada tarbawi ya. Bukan itu, ini hanya sebuah istilah. Ini alasan kemunculan adanya hadis tarbawi. Nomor satu, keinginan yang kuat untuk melahirkan konsep dan teori pendidikan Islam. Banyak sekali ya, karena sekarang sudah zaman modern ya, butuh ada yang konsep dan teori ya. Makanya dengan munculnya hadis tarbawi, kita mengetahui bahwasanya ternyata konsep-konsep pendidikan Islam itu ada dasarnya dalam hadis tarbawi. Begitu juga nanti ketika tentang ayat-ayat pendidikan masuknya ke dalam tafsir tarbawi. Ya. Tentunya kalian tahu tentang itu. Yang kedua, harapan atas terlaksananya islamisasi teori ilmu pendidikan yang sudah dirumuskan oleh orang Barat. Banyak sekali orang-orang Barat itu ternyata konsep pendidikannya itu ya ternyata di Islam sudah ada. Contohnya konsep pendidikan sepanjang hayat ya, long life education. Ya. Ini ternyata di Islam sudah jauh sebelum konsep itu ada. Islam sudah mengatakan, Nabi sudah bersabda ya, tentang konsep itu. Nah, bahasanya Nabi bersabda, menurut ilmu itu dari minal mahdi ilal lahdi ya. Dari masih buaya sampai liang lahat. Ya, itu kan konsep pendidikan seumur hidup. Ya. Selanjutnya, kemunculan istilah hadis tarbawi ini yang nomor 3 adalah obsesi yang kuat untuk melahirkan ahli pendidikan Islam yang genuine, ya, orisinal. Ya. Benar-benar ini loh, banyak sekali hadis ya, tentang pendidikan. Ini sebagai apa? Sebagai landasan kuat dalam menerapkan pendidikan, ya, mempraktekkan melaksanakan pendidikan secara Islami. Contoh, ini sebuah contoh ya. Contoh model pembahasan tentang konsep pendidikan. Ya. Caranya yaitu uraian tema kemudian dipertegas dengan hadis. Ya. Yang nanti saya berharap makalah kalian juga nanti kurang lebih seperti ini ya. Kalian menguraikan tentang konsep pendidikan, terus dipertegas dengan adanya hadis. Ini loh ada hadisnya gitu ya. Nah, contohnya ini qala Rasulullah SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, bahasanya menurut ilmu itu wajib bagi orang Islam. Ya. Semua orang Islam wajib menurut ilmu. Ya. Makanya belajar ini ada sebuah konsep keharusan untuk menuntut ilmu. Karena akan berbeda orang alim dengan orang yang tidak alim, orang pintar dengan orang yang tidak pintar. Laisa sawa alimun wa jahil. Ya. Banyak sekali hadis mengatakan bahwa thalabul ilmi ya, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Itu menunjukkan bahwasanya pentingnya orang itu berilmu. Makanya wajib dalam Islam setiap orang muslim itu mencari ilmu. Nah, ini bisa dijabarkan lagi. Ilmu yang wajib yang mana? Nah, wajib sendiri kalau kalian pernah membaca tentang konsep pendidikannya Imam Ghazali, bahasanya beliau membagi ilmu, semua ilmu wajib kita pelajari, tetapi kewajibannya dibagi, ada yang wajib fardu ain ya,
ada yang fardu kifayah. Contohnya fardu ain ya tentang ilmu tauhid, tentang fikih, tata cara ibadah, ya, tata cara sholat, tata cara wudhu itu termasuk fardu ain. Ya. Dengan fardu kifayah apa ya seperti ilmu-ilmu umum, tapi tetap hukumnya wajib tetapi kifayah. Contoh lagi, ya, hadis tentang ya yang tadi saya sebutkan bahwasanya konsep pendidikan sepanjang hayat itu ya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ya. Carilah ilmu ya. Dari mulai kita masih dalam buyan sampai kita nanti di liang lahat sampai mati. Nah ini sebenarnya konsep-konsep itu sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi kadang kita kalau kita tidak mempelajari tentang hadis, tidak dirumuskan adanya hadis tarbawi, hadis yang di situ membahas atau menerangkan tentang tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan tema pendidikan, mungkin kita juga akan mengabaikan itu. Makanya penting, ini bukan masalah bid'ah atau masalah apa ini ono hadis baru, hadis namanya hadis tarbawi, tidak. Ini hanya menspesifikasi ya, mengkhususkan hadis-hadis, kita mencari hadis tentang konsep-konsep pendidikan. Kira-kira seperti itu ya, yang dapat sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini membawa manfaat barokah untuk kita semuanya. Bila ada hal-hal yang butuh penjelasan lanjut, ada yang perlu dipertanyakan, kami silahkan untuk bertanya, bisa melalui lewat Classroom atau melalui Komting ya, nanti biar disampaikan ke saya via WA ya. Kira-kira seperti itu dari saya. Sekali lagi mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.